Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk membagikan berkat firman Tuhan. Dan topik kita kali ini, hidupku sangat berharga. Saya ambil natsnya dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu persoalan yang menyedihkan, yang menyakitkan dalam hidup kita adalah ketika seseorang merasa hidupnya tidak berharga. Saya mengerti kalau seseorang sedang punya masalah ekonomi, sedang sakit, mungkin mengalami kedukaan karena ditinggalkan orang yang dikasih, itu pun bagian dari hal yang menyakitkan. Tapi itu akan gampang dipulihkan selama seseorang merasa berharga, punya iman kepada Tuhan. Tapi orang yang merasa hidupnya tidak berharga, tidak ada yang dapat menolongnya. Itu sebabnya kalau orang yang merasa hidupnya tidak berharga, biasanya dikuasai oleh pikiran negatif, perasaan negatif yang akan membawa dia kepada kehancuran. Kenapa orang yang merasa hidupnya tidak berharga akan mengalami kehancuran? Karena dia akan dikuasai oleh perasaan rendah diri, tidak percaya, akan menghasilkan rasa malu, biasanya merasa minder, dan biasanya merasa nggak mampu, nggak mau maju untuk diangkat naik. Orang yang merasa hidupnya tidak berharga akan mengalami kehancuran karena sangat mudah digoda, dijatuhkan oleh setan. Makanya kita bilang, sadarlah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari siapa yang dapat ditelannya. Siapa yang dapat ditelan setan? Orang yang dapat ditelan setan adalah orang yang merasa dirinya tidak berharga karena dia nggak punya kemampuan untuk berperang melawan setan. Justru sebaliknya, dia menjadi alat setan, menjadi bulan-bulanan setan untuk dikuasai dan dipermudah jatuh dalam dosa. Banyak orang yang jatuh dalam dosa ketika ditegur, diingatkan, padahal sekali dia cantik, dia sebetulnya ganteng, tapi dia bilang, apa urusannya dengan saya? Ini kan saya yang buat kok. Ngapain saya mesti bertobat? Kan hidup saya sangat rusak, hidup saya sudah gak berharga. Dengar Pak, ada Tuhan yang sangat mengasihi hidupmu. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Orang tidak berharga menjadi sangat berbahaya karena dia akan berusaha mencari penerimaan, mencari harga diri dari orang-orang sekitarnya, sekalipun dia harus mengorbankan dirinya, sekalipun dia melakukan hal-hal yang tidak benar. Tetapi ada berita baik, Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Apa yang membuat orang merasa tidak berharga? Yang pertama, karena dia merasa secara lahiriah memiliki kekurangan. Dia merasa dia nggak secantik orang lain, dia merasa dia nggak seganteng orang lain. Dia bertanya, kenapa Tuhan menciptakan saya seperti ini? Dengar baik, ada banyak orang yang punya kekurangan secara lahiriah, tapi karena hatinya baik, dia merasa hidupnya berharga. Begitu dahsyat Tuhan pakai dalam hidupnya. Orang merasa tidak berharga karena dia dilahirkan dalam keluarga yang broken home, keluarga yang punya masalah, keluarga papi maminya bercerai, sehingga dia dibesarkan dalam kekerasan, dia tidak mengalami kasih, sehingga hal ini membuat luka yang dalam hati. Belum lagi dalam lingkungan, dia berusaha untuk berbuat baik, untuk diterima orang, tapi lingkungannya tidak menerimanya. Justru sebaliknya, lingkungan menolak dia, lingkungan menghina dia, lingkungan membuang dia. Akhirnya muncul luka dalam hati, muncul dendam, muncul perasaan tidak berharga. Dalam keadaan seperti ini sangat berbahaya. Jangan izinkan pikiran kita dikuasai oleh setan, karena manusia itu tergantung apa yang dipikirkannya. Makanya Amsal 23 ayat 7 berkata begini, seperti apa orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Kalau kita berpikir kita berharga, maka yang kita kerjakan hal-hal yang berharga. Tetapi kalau kita berpikir kita nggak berharga, yang kita kerjakan hal-hal yang merusak hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, hidup kita sangat berharga. Pemazmur menyadarkan kita, mengingat kita.
supaya kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan karena kita berharap. Dia bilang, jiwaku memuliakan Tuhan. Apapun keadaan kita, kita berharga. Dari awal kita diciptakan sampai pada akhirnya kita berharga di mata Tuhan. Mengapa manusia itu sangat berharga? Yang pertama, karena manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ada orang berkata bahwa manusia itu ada secara kebetulan. Tetapi saya nggak percaya itu. Ada orang bilang bahwa manusia itu berasal dari binatang, dari makhluk yang paling rendah, dari monyet. Tapi saya nggak percaya itu, karena Alkitab bilang manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia buatan tangan Tuhan. Makanya pemazmur bilang betapa ajaibnya keadaan. Dia bangga akan dirinya karena dia adalah ciptaan Tuhan. Yang kedua, kenapa manusia berharga? Yang kedua adalah karena Tuhan mengenal dan mengetahui seluruh hidup. Pemazmur berdoa kepada Tuhan yang Maha tahu. Tidak ada satupun dalam segi hidup kita yang Tuhan gak tahu. Apa yang ada dalam hati kita Tuhan tahu. Apa masalah kita Tuhan tahu. Siapapun musuh kita Tuhan tahu. Makanya pemazmur berkata, ketika dia bangun Tuhan juga tahu. Ketika dia tidur Tuhan juga tahu. Apa yang dikatakannya Tuhan tahu. Apa yang diucapkannya Tuhan tahu. Tidak ada satu dari segi hidup kita yang Tuhan gak tahu. Tuhan mengelilingi kita dari belakang, dari depan, dari samping dengan kemahatauannya, sehingga tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang terakhir, kenapa manusia berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan selalu hadir dan menyertai hidup kita. Pemazmur menyadari hal itu. Karena kalau Tuhan hadir, Bapak Ibu, maka Dia nyatakan kuasa dan kemuliaan. Karena itu tidak ada tempat yang Tuhan gak hadir. Dan ada kalanya bukan persoalan kita yang terlalu besar, sebetulnya karena Tuhan gak menyertai hidup kita. Karena kalau Tuhan menyertai, Dia nyatakan kemuliaannya. Orang yang disertai Tuhan ujungnya pasti akan menang. Tetapi sebaliknya, sehebat apapun kita hari ini, sekaya apapun kita, secantik apapun kita, seganteng apapun kita, kalau Tuhan sudah gak menyertai kita, ujungnya kita bisa hancur. Saudara mungkin ingat kisah Raja Saul. Raja Saul seorang raja yang sangat luar biasa, seorang raja yang hebat. Tetapi setelah roh Tuhan undur dari hidupnya, Alkitab berkata bahwa dia diganggu oleh roh jahat. Hidupnya berubah menjadi negatif, dikuasai oleh kebencian. Dia ingin membunuh Daud. Dan ujungnya akhir hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Dia berusaha membunuh diri. Tetapi hari ini ada kabar baik buat kita. Allah selalu menyertai hidup kita. Dan saya percaya kalau Allah menyertai hidup kita, masalah boleh ada, tapi kita pasti akan dikuatkannya. Kita akan ditolongnya. Dan ujungnya kita pasti keluar menjadi pemenang. Doa saya, maju terus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Haleluya.